Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita alur cerita novel Against the Sky Supreme. Sebelum lanjut jangan lupa, untuk subscribe ya. Waktunya habis, para murid penilaian menyerahkan slip batu giok. Zhu Geyu memerintahkan, siap senior, 100 murid dari peserta, meletakkan slip penilaian giok di atas meja giok. Pada saat ini, hampir semua murid dari 50 murid Sekte Peri Abadi bersemangat tinggi. 50 murid Huang Fushengzong, kecuali Luo Fan, Song Hong dan beberapa orang lainnya, tampak tenang, 30 murid lainnya semuanya sedih. Melihat ekspresi murid Huang Fushengzong, Tantai Xuanzong tidak perlu Zhu Geyu untuk mengumumkan hasil penilaian, dia tahu bahwa dia telah kalah telak kali ini. Setelah kesadaran spiritual Zhu Geyu memindai slip batu giok, dia mengangkat pil hitam di tangannya dan berkata, pil ini adalah pil bermutu tinggi, pil haus darah. 48 murid Sekte Peri Abadi, mereka menjawab pertanyaan dengan benar, mencetak 480 poin, ditambah 450 poin teratas, sementara Sekte Peri Abadi mengumpulkan 930 poin. Luar biasa bisa mencetak 930 poin, dan Sekte Peri Abadi memiliki lebih dari 2 juta murid dan ratusan tetua, Ruyan Wuji, tersenyum. Sedangkan dari 50 anggota Huang Fushengzong, 12 dari mereka menjawab pertanyaan dengan benar dan mencetak 120 poin. Mendengar ini, nada ejekan bergemuruh. Tantai Xuanzong dan 8 kepala suku, serta semua murid Huang Fushengzong, wajah mereka cemberut. Kesenjangan ini terlalu besar, Tan Yun bergumam. Ruyan Wuji menatap Tantai Xuanzong dengan wajah gembira, Tuan Sekte Tantai, tampaknya murid sekte dalam divisi pil dari Sekte Mulia benar-benar buruk sekali. Tantai Xuanzong menutup kuping, dan hatinya terbakar karena amarah. Ruyan Wuji berdiri dan berkata, para murid Istana Jiwa Peri dan Huang Fushengzong, silahkan tutup mata melanjutkan penilaian. Murid-murid Sekte Peri Abadi telah dinilai 2 kali, dan murid-murid Istana Jiwa Abadi dan Huang Fushengzong kesempatan terakhir yang tersisa. Setelah 100 murid menutup mata, Ruyan Wuji membalik tangan kanannya, dan seluruh pil melayang dari telapak tangannya. Setelah terbang di bawah hidung 100 orang, pil itu terbang kembali ke tangannya. Di antara 50 murid Huang Fushengzong, kebanyakan dari mereka mengerutkan alis mereka, dan keringat di dahi mereka terus menetes di atas meja. Berdasarkan bau pil, mereka mencoba yang terbaik untuk berpikir. Di sisi lain, dari 50 murid Istana Jiwa Peri, hanya beberapa dari mereka yang mengerutkan kening, dan yang lain tampak tenang. Apakah itu sulit? Bukankah itu pil roh tingkat tinggi untuk membangkitkan para dewa? Tan Yun memandang 50 murid Huang Fushengzong, merasa sedikit sedih. Waktunya selesai, Ruyan Wuji berkata, dan 100 orang meletakkan slip batu giok di atas meja batu giok. Kesadaran spiritual Ruyan Wuji memasuki 100 slip batu giok dan memeriksa, dan berkata, di tangan Master Sekte adalah pil roh tingkat tinggi untuk membangkitkan para dewa. Dari istana-istana Jiwa Peri, 47 orang menjawab benar dan mendapat 470 poin, ditambah 490 poin sebelumnya, dan total skornya adalah 960 poin. Kali ini, Huang Fushengzong 13 orang menjawab dengan benar, mencetak 130 poin, secara akumulatif mencetak 250 poin. Ketika mendengar ini, wajah Tantai Xuanzong muram, tetapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, jika Anda kalah, ya kalah. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Semakin banyak yang Anda katakan, semakin memalukan. Shen Subing dan Tang Xinying wajahnya muram. Tanpa diduga, pada awal kompetisi besar, Huang Fushengzong sudah tertinggal, dengan skor yang begitu mencolok dari Istana Jiwa Abadi dan Sekte Peri Abadi. Ruyan Wuji berkata, mengumumkan bahwa untuk babak pertama ini, Istana Jiwa Abadi sementara memimpin dengan 960 poin,
Sekte Peri Abadi No 2 dengan 930 poin, dan Huang Fushengzong di tempat terakhir dengan 250 poin. Sekarang, di babak kedua adalah menebak pil, obat mujarab dengan cepat diidentifikasi dan dijawab. Semua sekte kuno masing-masing memilih satu orang, untuk mewakili permainan tiga sekte kuno. Responden harus secara akurat menyebutkan tingkat dan nama obat psikiatri. Total 60 pertanyaan penilaian, 10 poin akan ditambahkan ke jawaban yang benar, dan dikurangin 50 poin untuk jawaban yang salah. Setelah itu, Ruyan Wuji melihat ke pintu dalam Sekte Peri Abadi Penatua Agung Divisi Pil, dan berkata, perwakilan sekte saya silahkan Anda pilih. Siap, Penatua dalam menjawab, dia melihat ke 50 murid dan berkata, pemurni pil, identifikasi eliksir adalah akal sehat yang paling dasar. Saya percaya bahwa Anda memiliki banyak pengetahuan tentang eliksir, tetapi jika Anda ingin menjawab dengan cepat, dan secara akurat menjawab nilai dan nama ramuan penilaian bahkan lebih sulit. Di game kedua dari game pertama teknik pil ini, penilaiannya adalah keakraban Anda dengan eliksir, jadi ayo lakukan, dueling. Mendengar itu, seorang pemuda yang tampan muncul di tengah platform tinggi untuk sekejap, murid, jangan tidak akan mengecewakan guru. Yah, saya percaya Anda. Penatua tersenyum. Dueling adalah murid pribadinya, dan pencapaian alkimianya bahkan mencapai alkemis hebat tingkat tinggi. Dia adalah yang terkuat di antara 50 murid jenius alkimia peri abadi. Juga satu-satunya alkemis hebat tingkat tinggi. Bagi dueling, 50 murid berbakat pil dari istana-istana jiwa bukanlah orang asing. Karena 3 tahun lalu, dueling adalah seorang alkemis hebat tingkat menengah. Dalam pertempuran terakhir, dia menjawab 26 pertanyaan dengan benar, hanya satu jawaban yang lebih sedikit dari Yin Suiling, seorang murid jenius alkimia dan istana abadi. Demikian pula, dueling tidak asing dengan sebagian besar murid pil Huang Fushengzong. Pada awalnya, murid Huang Fushengzong adalah Duan Wuchang. Dia hanya menjawab 7 pertanyaan dengan benar, tetapi sekarang Duan Wuchang telah memasuki gerbang peri. Pada saat ini, beban ada pada Luo Fan dan Song Hong. Melihat peri abadi mengirim dueling, Zhuge Yu tersenyum, Yin Suiling kamu yang maju. Murid patuh. Yin Suiling dalam rok putih, Li Ying melintas, berdiri di samping dengan dueling. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pada saat ini, Shen Subing memandang Luo Fan dan Song Hong, alisnya mengernyit, siapa di antara kalian yang akan maju? Hormat kepala, murid lebih rendah dari kakak senior Luo dalam hal penilaian ramuan, lebih baik dia yang maju. Song Hong berkata dengan jujur. Shen Subing memandang Luo Fan dengan penuh harap, dan berkata, jangan mengecewakan kepala ini. Murid patuh. Luo Fan membungkuk dalam-dalam, mengambil napas dalam-dalam, berdiri melangkah berdampingan dengan Dueling dan Yin Suiling. Kakak Luo semangat. Murid pil Huang Fushengzong berkata serempak. Murid dari Huang Fushengzong dari ketiga divisi lain bersorak dengan lemah. Meskipun skor total kompetisi 4 keterampilan, menentukan peringkat akhir permainan, antara Huang Fushengzong, Sekte Peri Abadi, dan Istana Abadi, keempat divisi tidak akur jadi dukungan hanya pura-pura. Ruyan Wuji berkata, menurut aturan kompetisi, peringkat tertinggi Istana Jiwa, bisa ngajukan 30 pertanyaan lebih dahulu. Kemudian Sekte Peri Abadi saya membuat 20 pertanyaan. Terakhir Huang Fushengzong membuat 10 pertanyaan. Master Istana Jiwa, dan Master Tantai semuanya telah bersumpah bahwa setiap kali kompetisi diadakan, pertanyaan penilaian tidak akan pernah diungkapkan kepada murid sekte masing-masing. Oleh karena itu, ini sangat adil. Baiklah, itu saja, silakan Tuan Istana Jiwa. Mendengar ini, Zhuge Yu bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri Luo Fan, Dueling, dan Yin Suiling. Jika ketiganya sudah siap saya akan memulai. Zhuge Yu mengulurkan tangan kanannya memperlihatkan cincin alam semestanya.
Siap. Mereka bertiga menatap tangan kanan Zugeyu. Oke, mari kita mulai. Kata-kata Zugeyu, sinar biru menyala, dan ramuan biru dengan 4 daun muncul di tangannya. Eliksir tingkat 7, rumput mendalam roh biru. Duling menjawab. Jawabannya benar, mendapat 10 poin. Zugeyu berkata, ramuan merah muda keluar dari telapak tangan kanannya. Ramuan tingkat 5, Yang Xin Xianchao. Kali ini, ketika Yin Suiling selesai menjawab lebih dulu, Duling hanya mengucapkan 4 kata, sedangkan Luo Fan hanya mengucapkan 1, 5. Selanjutnya Zugeyu mengeluarkan 8 obat mujarab, dan akhirnya Yin Suiling menjawab 4 pertanyaan dengan benar, dan Duling juga menjawab 4 pertanyaan dengan benar. Luo Fan sebenarnya tahu setiap jawaban, tetapi dia selalu terlambat menjawab. Tantai Xuanzong, Shen Subing, Tang Xiying wajah mereka pucat. Zugeyu bertanya pada Luo Fan, sebenarnya kamu tahu jawaban atau hanya menunggu mereka berdua menjawab baru kamu ikutan? Tidak, Luo Fan membantah. Zugeyu mendengus dingin. Tepat ketika dia hendak mengeluarkan ramuan ke-11, tiba-tiba sebuah suara nyaring. Tuan Istana Zuge, tunggu sebentar. Zugeyu dan yang lainnya menoleh, dan melihat Tan Yun melangkah keluar dari tim dan membungkuk ke arah Shen Subing, kepala, kakak Luo tidak sebaik keduanya, jadi tolong biarkan saudara Luo beristirahat. Biarkan murid ini untuk melawan Duling dan Yin Suiling. Shen Subing mengerutkan kening, dan bertanya, Tan Yun, ini menyangkut kehormatan sekte, kamu baru masuk di Taman Obat Lingshan, apa kamu yakin bisa? Bagaimana murid ini bisa yakin? Jika tidak, mencobanya. Tan Yun berkata, sambil melihat tubuh molek Shen Subing, lalu menatap bibir ranumnya, kemudian membungkuk, murid akan melakukan yang terbaik. Ketika Shen Subing ingin mengatakan sesuatu, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya dan berkata, Tan Yun berhasil dalam pertempuran kemarin. Jika dia ingin mencobanya, biarkan dia mencobanya. Bawahan mematuhi perintah. Ketika Shen Subing menjawab, Daniel dan 50 murid Taman Pengobatan Lingshan tampak kaget. Sebab Tan Yun baru memasuki kebun obat Lingshan selama lebih dari 2 tahun, tetapi dia tidak pernah melihat obat mujarab yang dibudidayakan oleh kebun obat Lingshan. Luo Fan turun dari arena dengan marah. Kemarahannya bukan karena Tan Yun menggantikannya, tetapi karena dirinya sendiri. Kecepatan menjawab 10 obat mujarab, selalu kalah cepat dengan Duling dan Yin Suiling. Tan Yun menepuk bahu Luo Fan, kakak Luo, aku akan melampiaskan amarahmu. Saudara Tan, saya akui Anda kuat, tetapi bisakah Anda menjawab ramuan obat? Luo Fan bertanya dengan sedih. Bagaimana saya bisa tahu, jika saya tidak mencobanya? Tan Yun tersenyum, baiklah, kamu istirahat dulu dan biarkan aku yang gantiin. Iya, Luo Fan menghela nafas. Tan Yun membenahin jubahnya dan berdiri di samping dengan Duling dan Yin Suiling. Duling dan Yin Suiling melirik Tan Yun, mata mereka meremehkannya. Tan Yun mengabaikan. Zugeyu memandang Tan Yun, dan berkata, sekarang kompetisi besar berlanjut. Zugeyu Ping mengulurkan tangan kanannya, dan saat ramuan bunga 7 kelopak muncul di cincin semesta, Tan Yun berkata dengan ringan, eliksir peringkat 6, rumput misterius berwarna-warni. Begitu Tan Yun menjawab, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Tang Xiying di kursi tiba-tiba terkejut. Tan Yun benar, dan begitu Zugeyu mengeluarkan ramuan itu, Tan Yun langsung menjawab. Zugeyu mengerutkan kening dan berpikir, sepertinya Tan Yun mungkin kebetulan mengetahui rumput mendalam 7 warna, karena dia murid Taman Obat. Mata murid Pil Huang Fu Shengzong dan murid Taman Obat berbinar seketika. Di sisi lain, Duling dan Yin Suiling hanya tersenyum kecut. Tan Yun menjawab dengan benar, Huang Fu Shengzong mencetak 10 poin. Setelah itu Zugeyu berkata, lanjut, ada ramuan 3 daun hitam di tangan kanannya. Ketika keluar dari udara tipis, nada tenang Tan Yun menjawab,
obat mujarab tingkat kelima, pedang semanggi. Tan Yun menjawab terlalu cepat. Du Ling dan Yin Suiling baru mau menjawab. Segera ketika ramuan Zugeyu baru saja muncul di tangannya, semua murid dari 3 sekte yang sedang menonton langsung tercengang. Dia pasti akrab dengan rumput pedang semanggi, jadi dia menjawab begitu cepat. Du Ling dan Yin Suiling menghibur diri mereka sendiri. Tan Yun menjawab dengan benar, dapatkan 10 poin lagi. Zugeyu berkata, sambil mengeluarkan obat mujarab biru muncul dari tangan kanannya, sebuah suara jawaban terdengar, eliksir urutan ke-9, obat batu abadi hijau. Tantai Xuanzong, Tang Xinying, dan Shen Subing tiba-tiba bangkit dari kursi, menatap Tan Yun dengan kaget dan gembira. Kenapa ini? Kenapa makin cepat? Du Ling dan Yin Suiling menjadi pucat. Lebih dari 2 juta orang seolah-olah menganggap Zhu Jiyu dan Tan Yun telah berkolusi. Pada saat berikutnya, pemandangan yang menakjubkan muncul. Seluruh ladang keberuntungan abadi yang besar dipenuhi dengan suara Tan Yun dan Zhu Jiyu, serta seruan lebih dari 2 juta orang. Eliksir tingkat 9, Tian Chanlan. Tan Yun menjawab dengan benar, Huang Fu Shengzong mendapat 10 poin lagi. Kakak Tan sangat hebat. Dai El bersorak. Bagaimana bisa? Kecepatan Tan Yun dari Huang Fu Shengzong terlalu cepat. Ia membuat Du Ling dan kakak senior Yin tidak bisa bereaksi sama sekali. Eliksir tingkat 8, rumput roh rong kayu emas. Tan Yun menjawab dengan benar, Huang Fu Shengzong akan menambah 10 poin lagi. Eliksir tingkat 9, Ganoderma lucidum darah. Tan Yun menjawab dengan benar, Huang Fu Shengzong akan menambah 10 poin lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.